Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisla Maulana Hidayat dari kelas 2A. Di sini saya mau mereview kembali pembelajaran mata kuliah hukum pidana oleh dosen Haji Eni dan Bapak Randy yang menjelaskan mengenai lanjutan bab 6 kemarin yaitu tentang kesengajaan dan kealpaan. Kealpaan merupakan kebalikan dari kesengajaan yang kemarin atau datin antara pelaku. Dapat juga disebut dengan kekurangnya berhati-hati yang terdiri dari kealpaan yang diperlakukan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan sehingga sadari dan kealpaan untuk tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan itu ada perilaku dapat menduga terjadi akibat perbuatan. Dalam hal ini adanya hubungan batin antara pelaku dengan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya, sehingga pelaku itu dapat menduga, tetapi pelaku itu kurang berhati-hati. Lalu ada culpa lata, yaitu kealpaan berat. Lalu ada culpa lepis atau disebut juga dengan culpa levisma, yaitu kealpaan yang ringan. Ada juga beskult, yaitu kealpaan yang disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Perilaku itu tidak dapat membayangkan akibat apa yang kemungkinan ditimbulkan. Lalu selanjutnya tentang kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindakan pidana. Kemudian cara menentukannya ada 3, yaitu caranya ada sistem deskriptif atau menyatakan, lalu ada sistem normatif yaitu menilai, lalu ada silakan deskriptif normatif, yaitu gabungan dari keduanya. Nah, lalu KUHP ini di Indonesia mengandung sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif. Alasan karena deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, atau normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan mampu tidak mampunya yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Selanjutnya, tidak mempunyai pertanggungjawaban. Untuk sebagiannya itu suatu disebabkan oleh keadaan jiwa sehingga sebagai dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Lalu ada keadaan mabuk. Di sini di Indonesia adalah bukan kebiasaan masyarakat secara umum ya. Kalau di Indonesia kan biasa mabuk-mabukan. Jadi latar belakang yang jelas dan hal pelaku mabuk secara sengaja itu memberanikan diri dan tidak malu dalam melakukan tindakan pidana. Lalu ada tidak mempunyai bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada 2 pendapat, yaitu ada pelaku tetap dapat dipidana asal dapat dibuktikan bahwa pelaku itu mampu bertanggung jawab, atau lalu 2, pelaku tidak dapat dipidana secara dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Dasar pertimbangan ini adalah apabila terjadi keraguan, maka harus diambil keputusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Kemudian materi tentang alasan penghapusan pidana, yaitu alasan yang kemungkinan seseorang untuk melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tapi tidak dapat dipidana karena alasannya seorang pidana merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Lalu ada perbuatan itu disebut dengan dapat dikualifikasi tindakan pidana sehingga pelaku tidak dapat diminta pertanggungjawaban karena tidak adanya alasan kesalahan atas dasar itu. Doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenaran dan alasan pemaaf. Nah, itu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum di perbuatan tersebut sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan, dan alasan pembenarannya menjadi 1. Alasan pembenaran umum terdiri dari daya paksa, keadaan diatur dalam 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu ada bela paksa dengan pasal 49, lalu ada melaksanakan pemerintah undang-undang pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lalu ada perintah pejabatan sah sesuai dengan pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.